cah wedok ora kenal wis mekangkang di kamar mandi diocrok-ocrok dadi opo lho. Diseneni jare ae. Meteng mbek bojone tangga bangga. Piye terus marang nunjuk tanggung jawab. Lu jual gue beli, Bro. Wis entuk HRV meneng macam-macam. Apane sing lucu wis mari lek ngomong. Weleng guyu telat. Mari wis nang. Wong wis ngale. Wong wis ngale kok cetas guyu to? Mari kita dipotong arek-arek di GJJ. Maksudnya? Niku mau lho, wis entuk HRV terus apa sampe ngomong wis entuk HRV. Karo aku gak iso baleni omong aku. Nah, pokoknya aku kok dipotong ambek arek-arek di GJJ. Las niku. Bukan kebanyakan kan teman-teman tahu loh. Kayak awakmu gitu. Kamu kira kamu nggak ada perempuan yang suka sama kamu? Ada. Bahkan dia tahu kamu punya pasangan. Tetapi dia tetap ingin mendekat. Apa yang dia katakan? Nggak apa-apa kok jadikan aku selingkahanmu, telek. Giliran wis mari mau keloni, mau tompaki cobaan wis. Lek gak speak up lah. Sampai sempakmu melorot kayak Pak RK. Mendem gue. Untuk gentong. Takut. Arep dulinan ngene ya apa boleh wong metu ijen ketemu wong Mbak Rafi kan dia. Aku gak iso dulinan blas kait balas di DM di screenshot di kayak story ya Allah mimpi apa dibalas gak iso aku. Ya apa carane iki rek? Gak iso belas polae. Gak pengen sih kan? Gak pengen gue loh. Jangan pola karena selingkuh itu bukan diranjang. Selingkuh itu saat hatimu sudah berpikir ke sana itu udah selingkuh. Selingkuh itu bukan diranjang. Karena selingkuh itu hanya proses. Saat kamu sudah membalas SMS-nya ataupun kamu ada perhatian aja. Perempuan itu perhatikan coba deh. Sudah makan belum? Sisuk li ngenteni awakmu nek lah. Ayo kok gak SMS iki. Karo pamer HP ya. Oh, ayam beb iki ora iso SMS ngono lho. Karo pamer aja jenenge wong sugih pamer ya. Nggih, betul sih. Selingkuh ya. Perempuan itu paling mudah menipu dirinya sendiri. Merasa nyaman dengan laki-laki padahal bukan miliknya. Dia tuh tenang. Tapi barek lojotan. Banyak sekali orang mengira perempuan itu mengira bahwa laki-laki itu kalau cinta bodoh. Enggak. Laki-laki kalau cinta memang bodoh. Saat sadar koper merah yang jalan. Sampe nok pinter. Maksudnya piye? Iya pinter, maksudnya untuk mengolah istilah kata dapat mudah ditangkap orang itu pintar gitu loh boleh. Lho kene suhune paeng ya. Wah, suwe awal lali meneh. Aduh, helmnya gak cukup. Nek tangi di awan-awan aku kan isu. Aku jam 5. Titik keloro iki aku sing ngenangekno yo. Mosok aku bayi gak gendang nguni. Tapuki pitike. Mau nikah kabeh kukur. Suhu curhatan. Kok sampean suhu curhatan ngono ku dijenengi wong-wong suhu curhatan? Ya karena saat curhat semua masalah saya bisa mendengarkan. Lho kok iki ana wong jenenge Wahyuki yo iku bione Miss Uni TKW Hong Kong ngono. Anakku yo. Oh iki anak sampean. Itu maksudnya anak didik gue ya. Aku kan di ilmu persilatan pertahingan loh. Aku tuh aslinya wong gowedi loh. Pokoknya aku wong koran. Cuman aku ya wis di awakmu lah biasa. Biasa lah aku topo itu muridku teko kabeh. Tapi awakmu ora payah diketok. Iki ngono ya barang-barang halus lah. Yo aku lek ngetekne awakmu iki yo kudu enek-enekane. Iso awakmu baru ketok. Nah awakmu kuat ngene anim dadi. Bro. Cuma berangkasin nang kamar sikile iki mau ya. Kipasnya buka aja mbak, gak apa-apa. Mau pikir ini wong biasa, ini ya. Aku sakit merendah di awakmu. Aku merendah. Wah, aku dari bojoku meninggi ya.
Kadung rasa rantan munggah ngalih posisi. Oh ngoten nggih. Wah iya wong lanang kesuwen. Walik lah bojoku tak walik bareng. Emangnya wong lanang tok iso malik. 所以都係要記嘅。 Paham kan? Rasa macak gaya, utek rasa traveling ado-ado. Mboten Aku ngerti. mek ngomong sepatah dua patah kata. Kula mboten paham ngoten niku tasih alit. Nah, iya makanya kan gak usah traveling, wis meneng. Aku ngomong sakmono gak usah dikelola otakmu yo ora usah travel. Cukup ndek kono mandek, kowe gak diajak. Nggih. Kowe ndek kono. Nang buri. Iya. Ora diajak lagi. Nek Kunti nang buri kon, ayo kon. Oh ya Allah. Aku dikancani bule 2 jam 2 menit sejauh iki hubungannya Dewi Isan bule. Iki awakmu maksa aku ya aku gelem malah ya. Aku iki rasa dipaksa malah geleman aku. Ya Allah, ya Allah. Kok sampean dicelemis iku kena apa? Karena saya bekerja di agensi dan itu sebenarnya kata-kata miss itu didikan dari mereka waktu di PT ya. Mereka itu sopanan dan kebiasaan. Miss, dadai, madam itu sebenarnya istilah aja. Oh, attitude. Apakah itu sangat penting bagi saya? Enggak. Saya itu nggak penting bagi saya karena kamu akan tahu ini anak baru. Kamu masa ngemanggil guru nih, mbok de kan kayak gak kayak dapuramu gila. Ya Allah. Ya sepurane keliru. Lek anak didik kan mesti nyeluk bu guru tuh. Ya ra mungkin mah. Kowe masih nyeluk bu guru, budemu guru masa kowe nek sekolah bule. Aku itu ndok kan ya ra mungkin. Oh Ya iya. secara logika, tapi berhubung ya bule iki mau rene nek perlune ya wis ora apa-apa. Panggah. Nek iki lek masalah konoan orang ditepati ngono sampai kapanpun saya akan mengingatnya karena itu perempuan tidak perlu belajar sejarah. Perempuan itu akan ingat semuanya. Kapan jam tanggal di mana? Percayakan itu sama perempuan, apalagi laki-laki coba-coba. Wong wedok takok iku wis seru. Wong wedok kok diajak nantang sejarah. Ora usah belajar sejarah. Perempuan tidak perlu belajar sejarah. Karena perempuan paling pintar mengundat-undat. Mengilengkan apa yang kamu lakukan. Alah biar kowe tau SMS-an karo kae. Alah gayamu. Oh kenapa bales ngono DM-e. Alah awakmu lho ndelok-ndelok story-ne dhek. Aku lho ketok. Alah dhek lho DM gayane awakmu ra balesi. Ndelok HP-mu. Jam tanggal piro. Kayak mantanmu kayak lo cek goleki awakmu. Alah arek wis nikah. Alah dikenane lho ngewerok awakmu ngene karo ndelok. Tanya sama perempuan. Iya anjen. Nah itu wis padahal wis tak bentukno ndase jek eling kadang-kadang ya. Perempuan itu akan pura-pura lupa ingatan saat dia bahagia. Tapi percayalah, bosokmu tetap tertulis di hati. Ngilanginnya piye, Bule? Gak iso. Kecuali dia wis dipanggil. Hilang ya. Berarti itu akan menghantui selamanya ya dalam hidup Oh laki-laki? tidak, bahagiakan dia akan lupa segalanya. Tapi jangan sesekali kau senggol dia, memorinya full, karim buka ayat piro, pasal piro, tanggal piro. Langsung we utakmu jebol kowe lali kowe yo le. Kene cek iling. Perempuan itu sangat mudah melupakannya. Apa ya caranya? Dimanja, dilem, paling ayu dia. Ayo sayang paling cantik. Kenapa? Berwodo sak embut-embute. Lo coba sentaan pisan. Kelenger kowe gak iso turu kebengi. Goblok! Pulangkan saja kepada ibuku. Jangan sampai kamu bilang aja. Masa gitu aja lupa sih? Ayatnya pasalnya metu kabeh kamu bilang goblok. Coba ngomong sama aku goblok, cekel rambutku jambak eret-eret kowe. Ojo pisan-pisan ngelokne wong wedok goblok kowe. Lek pengin jek urip. Lek jek pengin urip. Tapi lek kowe pengin ngrungokne wong gremeng sedina sewengi, cobaan. Rasa celuk-celuk denok tuwapuk engko. Aku iki ndek kene iki melupakan statusku mis-mis ngono lho kaya mimisen ae, celak-celuk ae.
Aku iki ben lali anak-anak iki melo. Aku iki pengen ngluyur lho, Rek. Ngeluyur. Iki ibumu arep dugem ambek aku iki kok bengi kok sabar sik ta, Rek. Ayo wes wanita-wanitaku muncul kabeh. Aku itu seperti saya itu. Ayo seneng itu dekengan teko pusat. Seneng arek. Ayo wong lanang nowo su kabeh mari ngene mbek aku. Langsung nge-DM. Tahu enek wong lanang DM aku. Miss Yuni itu menggiring opini agar istri saya pergi saja. Loh. Opini saya nanti karena Miss Yuni mengatakan bahwa laki-laki itu yang pernah menyakiti tidak akan pernah bisa baik lagi. Ya tergantung awakmu loh. Awakmu bisa memperbaiki, perbaiki loh. Tapi ingat, jangan pernah menyakiti perempuan saat perempuan pergi tanpa pesan. Karena saat perempuan pergi tanpa pesan, dia sudah tidak butuh kamu lagi. Perempuan masih ngamuk-ngamuk, ngoceh-ngoceh, ngundat-ngundat, itu masih mencintaimu. Tetapi saat perempuan sudah berhenti berbicara, hati-hati, dia sudah pergi dan tak kembali. Oh, berarti lek sik ngono iku sik cinta ya. Sik cinta. Wes masih, udah pegatan aja, cerai aja, udah bisa aja. Tapi ngomong, itu masih cinta. Enggak, munafik kalau enggak. Perempuan cerai atau perempuan pergi dulu, tapi masih ngelok-ngelok nih, alah kayak Roni kayak gimana ya, berarti cik seneng. Pokok perempuan masih mengelokkan. Apa sih bahasa Indonesianya? Membicarakan tentang pasangannya, dia masih mencintai. Pegang omongan saya, seseorang saat pisah, kedua-duanya masih saling mengelok-ngelokkan, itu masih mencintai. Tetapi saat dia pergi tanpa bekas, percayalah, udah nggak ada cinta lagi. Nggak ada cinta lagi. Baik laki-laki atau perempuan. Kalau perempuannya yang mengenyekkan, berarti perempuannya masih pingin sama laki-lakinya. Tapi kalau laki-lakinya yang mengelokkan, mengenyekkan, berarti laki-lakinya yang mengharapkan. Lek dua-duanya ngelok-ngelokkan, membongkar aib satu sama lain, dia masih mengharapkan. Bohong kalau enggak. Wah, terus lagi. Kenapa ini yang komen kok bener perempuan semua, Bro? Kok bener kabeh omong aku, Rek? Ya sebenarnya mengetrekkan fakta Bunda. Memang seperti itu. Jadi kalau masih bercinta ya karena aku mungkin sudah tua ya. Jadi saya tahu bahwa jiwa-jiwa muda adalah saat kehilangan tidak terima. Kenapa? Karena biasanya kalau itu oke sing noroki, merasa yang satunya noroki. Apa sih bahasanya noroki? Aku itu nggak iso bahasa Indonesia. Apa sih noroki itu apa sih? Noroki. Apa sih, Rek? Ngomong bahasa noroki itu apa sih? Nombok iya. Iya, pokoknya yang paling keluar biaya banyak. Yayai. Itu biasanya yang nggak pernah mau dipisah, nggak mau ditinggal. Lah biasanya orang yang nggak duwe bondo, gampang ninggal nih. Meneh bondo abab, kowe awakmu. Sebentar. Aku lek ngomong itu ngene an iki uwange lho. Wis tak rem cakram kepreset ngene. Bondo apa, Be? Iya, tapi aku bondo apa pancen bule. Jadi kalau apa gak mati gak le duwe bule. tidak peduli laki-laki atau perempuan, siapa yang membiayai, siapa yang membiayai, itu biasa paling nggak mau ditinggal karena merasa bahwa rugi. Jadi sebenarnya hidup ini berpasangan itu saling memanfaatkan. Oh, gak ono hubungan ini nggak ada. Hubungan itu memanfaatkan. Kamu karena kamu ini maka ini, karena kamu ini maka ini. Saya pinter. Saya akui, jadi orang pinter ini ngaku dikit lah. Saya ini pinter dalam pengolahan kata, saya di kantor itu paling cerdas. Kenapa suami saya memilih saya? Karena saya pinter. Dan kenapa saya memilih dia? Karena untuk KTP Hong Kong. Jadi saling memanfaatkan. Nggak ada mutualisme, nguripi, menguruti loh, empuh apa bahasanya ngomongnya. Simbiosis mutualisme. Iya, simbiosis mutualisme itu tetap mutualisme. Apa? Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme.
Yo kuwi mau lah. Kuwi mau lah rasa diruki aku asline iso cuma nyilatku kepreset. Itu seperti itu. Enggak mungkin saling memanfaatkan. Wong ndi ta ngerti mutualisme gaya. Loh, aku aslinya Jakarta bule. Oh. Saya Give asli. and take lah bahasa Inggrisnya give and take bahasamu wangel dipahami. Ya. Give Saya, and take. Memberi dan menerima. saya itu S2 sekarang. Oh, podo berarti awake dhewe. Saya Awakmu lulusan S2? habis ini lulus S2. Jurusan apa, Wek? Ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan. Aku juga S2. Jurusan apa? SD SMP. Coba. Arek nom nanya lah aku apa? Aku S2. Pengennya aku weh. Rek. Kan ditakoki Miss Yuni jawaban kebidanan peduk kan. Oh, Rek. Kau niku goblok kan jadi. Engko lah aku dadi bidan, kon USG nang aku kabeh kon. Hari ini nunggu aku viral, Cuk. Jadi kita sama-sama lulusan S2, cuman S2-nya berbeda aliran ya karena Saya S1. Enggak, belum. S1. S1. S1 itu apa sarjana ki mau toh? Sarjana. Oh, sarjana. Berarti ya dukuran aku lah mamane pangkat kan dukur aku. Iki tukur jenengan pol, sak pole ta lah. Oh iya kene pangkate S2. Jadi ala usah pamer S3 hibah SD SMP SMA wae iki. Wah, tak aret-aret lho. Mek beda 3 tahun, Cek. Berarti anak-anak sampean iki wake ya, Bulik ya? Anak sendiri 3, anak orang lain belum. Anak-anak ini loh yang manggil Miss ini loh. Ya karena saya ada di Hong Kong sejak tahun 2000. Jadi sebelum tahun 2000 saya ada di sana dan kebetulan saya adalah salah satu staff agent. Kenapa saya bisa mengerti banyak hal itu karena saya kebidanan agent ya, kebidanan saya. Bidang di agent bagian penempatan. Tetapi sejak 2018 saya mengambil diri sendiri untuk di bagian perlindungan. Jadi kalau dulu itu saya itu yang tahu dari Indonesia prosesnya sampai Hong Kong masuk majikan itu saya yang proses semuanya imigrasi. Setelah itu karena saya hanya bisa membantu dalam kantor saya saja. Akhirnya saya keluar dari perusahaan, saya bantu teman-teman yang ada di Hong Kong sampai saya punya rumah. Jadi rumah itu juga biaya dari YouTube ya, hasil dari YouTube itu 1 bulannya itu 30 juta. Jadi di rumah situ itu saya nampung anak-anak yang diusir majikan atau anak-anak yang nggak punya majikan atau anak-anak yang kena kasus di penjara atau apapun itu saya tampung di situ. Terus biayanya gimana, Bulik? Pakai uang pribadi. Pakai uang pribadi. Pakai uang pribadi. Dari situlah mungkin karena ada orang banyak, akhirnya ada orang yang bantu ngasih saya beras, ngasih saya pampers, ngasih saya sikat gigi, ngasih saya softtek. Jadi bentuk apapun bantuan itu saya kembalikan karena saya sering datang ke rumah sakit sama penjara di Hong Kong. Jadi seperti itu saya bagi-bagikan buat teman-teman yang lainnya. Dan saya asli semua dari YouTube. Sampai hari ini ada nggak Bulik yang mungkin dulu sampean rawat terus sekarang menjadi orang besar itu ada? Ada. Ada. Bahkan orang-orang tersebut mancal saya juga ada. Oh maksudnya, berarti ada semua ya yang ada yang. Ya, tapi bagi saya itu adalah perjalanan. Nggak ada masalah. Ketemu sama dia saya nggak benci kok. Saya salaman, saya deketin. Walaupun dia di media sosial ngeloloknya aku sampai mekangkang itu nggak masalah. Tapi setidak-tidaknya dia pernah makan uangku. Itu prinsip saya. Sampai saya bilang, Lek menghina saya jangan keras-keras. Karena di aliran darahmu pernah makan makanan yang aku bayari. Ya, kalau bahasa pembisnis itu jangan pernah meludah di sumur yang pernah kau timba untuk kau minum gitu ya. Tapi orang-orang sekarang ini demi sebuah sensasi mereka akan berak di tempat dia makan pun dia lakukan. Yang penting Ya. dia mendapatkan pujian. Mendapatkan pujian. Dan itu saya tidak akan melakukan. Saya guyon.
Tapi saat saya serius, jangan bercanda dengan saya. Kenapa? Karena hidup ini tidak terlalu tegang, tetapi hidup ini harus serius. Karena rezeki akan datang pada orang-orang yang siap. Rezeki itu udah ada di tangan kita, itu ketampel. Sudah ada di tangan, itu bisa ketampel. Karena rezeki itu adalah dari kesiapan mental kita. Ini ada relasi nih, ada relasi. Mau tenaga tanganin kamu atau endorse kamu. Tiba-tiba kamu bertengkar sama orang di media sosial. Ini orang mundur loh. Karena saya pernah ngenalin orang itu di salah satu perusahaan besar yang tidak guyonan. Karena dia suka bertengkar di media sosial, tahu nggak apa yang terjadi? Mereka ngundurin diri. Bener. Jangan pernah menyepelekan orang biasa. Karena kamu tidak tahu orang biasa itu relasinya apa. Jangan pernah menghina. Bener. Karena banyak sekali orang itu dilihat dari penampilan. Kenapa sih saya nggak bisa merubah gaya hidup saya? Saya bisa. Tetapi uang tidak bisa merubah saya. Saya harus bisa merubah uang. Kalau saya ingin glowing, boarding house 1 bulannya 15.000 setara 30 juta. Lah tak gawe suntik irung kan wis mau mancung sak mene irung. Mamane cangkem seandainya lambene dibaguskan apa gak wis teko kono? 1 bulan loh 30 juta. Apa gak teko kono wis? Iki dereng tirus. Ditirusno, ya iso. Iki diplotet-plotet ya iso. Rambut ate ngadek 15 iso. Itu semua kan tergantung dari uang. Tetapi daripada saya merubah diri saya ingin merubah sekitar saya. Kayak kemarin yang meninggal dunia dari Kamboja itu, kan saya berjanji memulangkan jenazah, tetapi ternyata keluarganya ikhlas. Tak parani, tak teri duit. Karena itu janji. Orangnya nggak tahu loh, tapi kan janji hati. Dan tahu nggak, makhluk-makhluk halus saat ini ada di media sosial, mengawasi media sosial, merekam pembicaraan kita dan melakukan hal yang sama. Dan satu, apa yang ada dalam otakmu, yang keluar dalam otakmu, mereka sudah bisa baca. Diakui atau tidak? Ini yakin. Kalau kamu mudah terpancing di media sosial, sosial kita ini direkam oleh makhluk-makhluk halus. Kenapa saya selalu berdoa? Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Karena dia tidak nampak itu bisa mengganggu kita. Tapi kalau dia bahagia, dia gak akan mengganggu kita. Manusia yang bahagia tidak akan pernah mengganggu hidup orang lain. Hanya orang-orang yang tidak bahagia, komennya jahat banget. Coba ada orang yang komen sama kamu yang jelek aja. Rekam, coba cek aja profilnya, jelek semuanya. Ada orang yang menghina kamu, cek profilnya, dia tidak punya kebahagiaan. Dan orang-orang seperti itu pinter ngomong. Pinter. Kenapa? Karena mereka bebek. Parani tenan. Beda sama singa. Singa diem tapi mencekam, tiba-tiba menerkam. Tapi bebek komeni di spam. Karena itu memang kerjaan makhluk halus. Demit, memang demit itu kerjaan dia. Jadi mereka nyusup ke hati orang. Bagaimana sih kinerja barang halus itu? Mereka itu masuk di pikiran. Sama pikiran dikelola di hati. Dikelola di hati, keluar dari mulut. Kalau tidak bisa keluar dari mulut, dari tangan. Jadi kamu nggak akan percaya bahwa barang halus itu masuk di tubuhmu. Nggak bisa. Saat dia sudah dengar dia tidak setuju, maka ini yang halus ini masuk. Hei, dia yang diomongin jahat itu. Udah komen aja jahat. Jahat itu masuk di hati. Jahat itu. Oh, iki omongnya setan iki. Itu yang akan dilakukan. Itu adalah panggilan dari otak yang dipakai oleh iblis. Setan-setan itu kerjanya gitu. Mereka lagi ketawa, tetapi percayalah, kenapa saya selalu bilang kita bercanda, tapi tetap followernya banyak. Ada sedikit informasi. Saya suka banget karena kamu ada beberapa yang dimana guyonan menghibur. Tapi jangan terlalu kita nanggepin nyantai. Karena dia memang terkonek di otak teman-teman. Dan kadang-kadang mereka menyesal loh dengan apa yang mereka ketik. Tapi kan ketikan bisa dihapus. Tapi dosa kan nggak bisa dihapus. Paham ya?
Jadi memang kalau saya kejam itu kejam. Ini saya sudah turun ya. Karena sebenarnya nih saya itu divonis cuma 3 bulan. Hidup. Innalillahi. Kenapa itu? Karena saya punya kanker getah bening. Tapi itu dulu dan saya sudah sembuh. Kalau sembuh total nggak mungkin karena kanker itu nggak mungkin sembuh. Cuman ini adalah nyawa saya yang kedua. Jadi kapanpun ini rekaman ini ada, saya cuma ingin bilang satu, hidup ini nabung. Karena kita tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil. Saya, Anda, kalian semua itu sedang antri, cuman nggak baris. Ingat kata-kata saya. Kita semua antri ke sana, cuman kita nggak baris. Kita nggak tahu waktunya kapan. Apakah saya duluan? Apakah saya baris di depan? Nggak bisa dong. Jadi kita semua itu lagi ngantri ke sana, cuman belum baris. Dan satu yang ingin saya sampaikan, yang saya pegang hari ini, memuliakan jenazah. Saya paling tidak suka jenazah dibuat perebutan, dibuat gaya-gayaan. Karena saya tentang luar negeri ya. Jadi kalau tentang jenazah itu saya memilih untuk memuliakan jenazah, perkara rame di belakang. Kenapa saya antusias banget kalau masalah jenazah? Cepet saya responnya. Karena kebayang nggak sih kita ini udah ditinggal, nggak punya apa-apa, raga kita saja dibuang pun nggak masalah. Benar nggak sih? Tetapi lebih baik cepat memuliakan jenazah. Itu aja. Jadi banyak sekali orang bertanya, Miss Yuni galak. Nggak peduli. Saya memberikan edukasi karena saya tidak ingin anak-anak terjebak di dalam dunia fata morgana. Miss, apakah tidak bekerja bisa kaya? Bisa. Kalau orang tuamu kaya. Miss, saya pingin hidup mewah, apakah bisa? Bisa. Miss, saya pingin istri cantik, tapi ya dirimu dewe juahat deh wong itu. Pingin itu istri cantik, boleh, boleh. Miss, saya nggak kaya, saya pingin bedel untu, bedel motor, boleh. Piye carane? Susah nggak, Miss? Nggak. Itu ruang ngimpi, rasa rangi. Bener apa ora? Kowe pingin duwe bojo kayak Dian Sastrowargono? Iso. Kamu pingin punya bojo Nafa Urba? Iso. Gak masalah. Kowe nggak perlu dadi Jet Li, jet apa kayak sama jenenge kayak. Gak perlu. Ngimpi yo. Ora usah bondo. Santai ae wong cuman guyu. Guyu ditokne lah. Ora usah guyu. Lek kate jawab sing guyon sampean ngomong aku tua serius ya. Jadi anak buahmu jambut serius dipek guyu sih. Ora usah serius, urip sepisan serius banget. Guyon. Kenapa saya bilang hidup ini hanya titipan? Karena memang saya pernah di sana. Saya pernah mengalami yang dimana pernah gurah nggak kamu? Tahu nggak gurah? Apa niku? Wah, gurah ini saya nggak tahu ya. Anak-anak yang pinter ngaji itu tahu mungkin gurah. Gurah itu ditetesi kena aneh, wes koyok wong nggak hilang ya kan. Siapa yang pernah gurah? Gurah siapa yang pernah gurah? Kalau kamu berani gurah, wes iku wong keren. Wes iku wong keren. Saya no debat dengan orang-orang yang pernah gurah. Gurah itu ditetesin di sini. Tahu nggak di gurah itu ada apa yang terjadi? Kamu ada dua. Kamu iso nyebut mbak sing kuoso, kamu iso miso-miso. Karena rasanya sama, nggak ada bedanya. Karena ini sendiri gini gitu le, nyawa gini gini. Wes dek gini. Saya nggak tahu siapa yang pernah gurah. Itu memang membersihkan segalanya semuanya ya. Tetapi gak kuat deh utek. Pokoknya yang pernah gurah itu orang-orang keren. No debat. Berarti pernah merasakan sakit yang bukan penyakit.
Jadi saya pernah kena getah benih, sudah operasi berkali-kali, cuci darah. Saya ambil keputusan gurah. Jadi saya pernah koma 3 hari. Karena itu saya sekarang itu lebih memilih untuk membimbing teman-teman. Jangan pernah melakukan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Karena saya tidak mau kalian terjebak di dunia fata morgana. Demi uang, kamu merubah segalanya. Orang kalau banyak uang cantik kok, nggak usah dioperasi cantik. Dompetnya cantik, bener cantik banget. Bener, kalau wanita banyak uang itu cantik dompetnya. Daripada mukamu cantik, makan nebeng raimu. Kok nggak nunin nang aku? Lu sekurang Yang kena aku tak dia aku. jadi daripada kamu cantik glowing, mobil iya kayak aku ngono kuwi mobile Grab, mukamu suntikan kabeh, mangan nebeng. Enggak iso indo wis nggonamu kuwi. Wis kena imbase jirene. Arek lanang nggo wanteng ganteng rambutnya dijegrakno kaya arek kae sebelah iku. Terus mari ngono bensin yo mae. Untu ditindik, kuping ditindik, irung ditindik, sapiye kalah. Ya ora oleh, ya oleh wong duit-duitmu kok. Enggak ada yang melarang, boleh. Mbok pipimu iki mbok tikeki emas kabeh teng grendel iki oleh. Untu iki mau ganti emas kabeh oleh. Tapi kan hidup tidak perlu seperti itu. Ya aku ora ngelone awakmu ya sepurane jenenge mama iki mau listing kiri menggok nganan ya ora apa-apa. Prinsip hidup aku ya aku lek ditantang wong lanang tukaran iki seneng. Ngopo? Menang kalah tetep aku sing menang. Orang ngurus walaupun aku salah. Nggih. Kenapa? Aku wedok sandeng kalah wajar perempuan. Nek menang, ya aku wajar wong wedok. Jadi tetep wong lanang iki tetep salah. Wis gak ono undang-undangnya wong lanang bener, gak ono. Tokno pasal apa ae, kalah. Lah rasa ora. Wis ora kena kok pasal iki. Ora kena. Mas terkuat ya wajan. Ora sak gremeng tapuk lambemu lho. Mas terkuat. Rasa gremeng ngene iki lek krungu sing jelas ora apa-apa. Misal piring Emang dirasani kok di Boten. Nggih, kula nate ngrasakaken. Maksudnya pernah merasakan waktu dia ngambil piring terus piringnya jatuh terus bilangnya, "Lu pecah yo gara-gara kamu sih ndelok piring lapun nang ndukur harusnya kan nang bawah." Iya, kan contohnya. Ngono yo lah apa yo. Dados sekarang kalau misal kompornya nggak nyala gitu, LPG nentek gini. Lho ya apa sih nggak kopi kok suwi? LPG nentek ngono. Ya ancen bakul LPG ki apa sih kok gak rene saya nggak pernah menyalahkan perempuan sekarang itu udah betul itu yang sampean omongkan itu betul. bener nih, masuk nih. Oh jenenge wong urip iki yo kudu ngono. Wong wedok itu bener terus. Ora oleh salah. Ate metu udan sing salah yo wong wedok. Dan Aku betul kok tanggung jawab. Nggih, udane sing salah. Anjing. udane sing salah. Betul. Ora masalah kayak ngono kuwi wis gak mungkin. Enak apa-apa kecelakaan sing nyupir keliru. Ya tetep sing wedok sing nyupir yo dalane sing keliru, jeglong. Nggih. Betul. Ora iso lek wong wedok iki salah iki serane pasale. Karena kehidupan itu perempuanlah yang menguasai. Jadi wong lanang iki anute raja. Tapi tetep ratune iki wong wedok. Kudu sendika dawuh. Wong lanang lho Pak Yai, ceramah ngene-ngene nek ndi-ndi. Mulih mak kluthik. Pak Jenderal, petitih lek nyowone ngene. Mulih bentak bojone mluret. Mbok pangkate bedile 5 wis. Kakek handele ten pundi? Lah iya, ras terkuat ya sepurane lah jenenge wong komal kok karo wong lanang. Ya mumpung iso menjatuhkan harga diri wong lanang kapan maneh.
kata-kata di TikTok ya, karena dilihat orang banyak. Kalau enggak aku tak habisi. Apa juga aku langsung mulai, oh ini laki-lakinya menyakiti. Walah, cepet lagi gak dihujat sampai meleret-meleret. Walah, paranono aku lokno karena aku terus berarti dia, lihatlah dia, karena ngawe ya. Kan wis pamit boleh. Aku nanti malam jam 8 biliar sampai teman-temanku. Jam setengah 8 niku kula wis macak suren, nggih minyak rambut, nggih parfum, celonan pendek ngoten nggih. Aku berangkat biliar dulu ya, iya hati. Berangkat sampai biliar, kate main ngecek HP sik, ngabari aku udah sampai biliar. Lah kok nggih story, pentingnya menghargai pasangan. Aku biliat bay, gak sing lapo-lapo, kan pun pamit ket isu. Nanti malam aku biliat jam 8, setengah 8 pun macak sampai gon biliat, ngecek aku udah sampai ngepap, ini udah sampai biliat, dek tak kirim. Lu kok dia nggak story tak buka, pentingnya menghargai pasangan sampai emot love pecah. Ini story gue le, aku zaman biyen ra ngerti story ya. Nah, itu pernah bojoku iki mulai isuk wis pamitan metu karo koncone. Sajane ya ora apa-apa. Dipamiti ya. Lah mari ngono iki pas mangan, bojoku wis jame mungkin mepet ya dideloki pas mangan bareng. Terus malah tak takoki ngopo? Oh, ora, mek dhek kesalahane ndelok jam. Coba dhek gak ndelok jam di tangan, jam di dinding ngene. Lah apa ndelok jam di tangan? Ngene. Aku krasa gak enak ati, otak langsung meronta-ronta. Iso miso cuk ngono tok, tapi aku diam dalam 1000 bahasa. Tak takoki, "Kenapa?" "Oh, enggak. Mau makan lagi sayang." Ditino. Aku nanya, "Keburu ya?" "Enggak." "Kenapa?" "Enggak, aku ndelok jamku iki koyoke enek reget-regete." Baru hari ini tahu jamnya enek regete. Kemarin-kemarin kemana aja? Terus iku dhek cek mangan, ngancani aku mangan. Terus dhek kayak gusar, nah, karena saya berpikir ini lagi bojoku ini lagi gusar ketemu kanca-kancane saweneng kayak macan muncul kok kandangi. Terus dhek ngene, makan lagi ya sayang ya. Nah, enggak, aku bilang gitu. Kowe lek gak ngancani aku mangan sampai aku mangan urung mari peninggal aku, deloken kowe. Terus yo. Tapi dhek gak mangan, dhek gusar. Feeling saya mengatakan, sopo sih sing ate parani? Ngono. Langsung tak ploweroi. Mangan ora awakmu. Mangan, tapi kan wis feelingku ya cangkeme mangan iki yang buka kayak ora, kayak buka ora. Malah langsung tak seret tong sampah, piring lebokne srot. Jangan lebokne srot di tempat sampah kabeh. Tak tutup terus sama tak bukane lawang wis nang budal mbek kanca-kanca. Jadi bojoku bingung antara nih koncone apa aku. Juangkrik lah kok milih koncone to. Lek nang koncone kan kate njak sepuro gak enak boleh. Lek nang pasangan. Mari ngono budal tenan gaspol. Lah aku luwe ya masakne to, gek wis piring wis tak rawuhin kesi kabeh. Aku luwe rek, tapi kan gengsi bojoku metu aku wis cek ngawak. Wonge rada wadon luwe aku. Gengsi ngurupi gengsi. Luwe aku mau wangan warak kesirep aku wonge mulih raro malah aku. Lah daripada aku ngrongso ngatiku, wegel tok. Alah mau mangan aku. Mari mangan lah kok kesawirep bojoku mulih wis diselimuti, dipeluk, terus marana sayang I love you. Telek betul. Sampai ngomong ket mau bahas wong wedok, dhek langsung ngechat kupingnya dibuka ngono iki boleh. Maksud dek lagi nonton iki? Iya, dek ngomong kupingnya iku dibuka. Apa sing ngono sing disampaikno bulik iku perasaanku sing tak sampaikno gak sampe ngono iki. Ini iki dibalas apa bulik ben dhek seneng. Masa halo. Yo aku kira nulungi awakmu berdasarkan fakta wong lanang ku yang ngono kuwi. Aku ndek bapakku bareng yang ngomong ngono kuwi karena anak perempuan paling dekat sama bapaknya. Kenapa saya tahu karakter bapakku? Orang tak ceritani bapakku ki mbiyen zaman dahulu kala ki mantri. Weh kok kerja. Mantri nang menteri. Nggih terus.
Bapak saya itu mantri biyen, tukang nyuntingi wong. Buku ya cowok buruan nyuntingi wong. Lah mulai kira entuk duit lho. Mulai entuk pitik, entuk beras, entuk gak jelas-jelas ngono kuwi lho, bapak kuwi. Ayah kuwi mulai iki bukan entuk duit. Sementara tuku obat kan mahal zaman dahulu kala. Jadi mosok mulai entuk pitik, entuk gedang, entuk nongko. Kan ya ora jelas ibuku masuk berot-berot. Ya karena saya anak kesayangan ya. Jadi saya bela ayah saya. Lah ternyata kan dijak suntik cowok kali bokong loh. Kayak aku cerwito ndek ibuku. Alat suntiknya dirusak karo ibuku dicutuki tak. Wah, aku baru ngerti tibake cemburu loro ati yo. Aku saiki wis tuwek ngerti cemburu. Biyen aku sama ibuku iki ngopo? Bapakku lo nyuntik entuk wedhus, entuk pitik, entuk mentok, entuk sembarang bapakku. Gak tahu entuk duit. Jadi buku masuk entuk ndok. Itu terkenal ya orang tua ayah saya di kampung itu terkenal nyuntik rasa bayar, tapi ya orangnya sudah nggak ada, itu orang tua zaman dahulu kala. Suntik. Jadi saya ini yo wes saya yang ngikuti jejak ayah saya, dan ayah saya memiliki petuah yang sangat luar biasa tentang kakang kawah di hari-hari, tentang ilmu-ilmu kejawen itu saya tuh banyak sekali. Orang sang ngakak ngik rek tapuk enggak. Berarti sampean bendina live ya nyuwocet astagfirullahaladzim. Maksudnya edukasi kayak gini boleh? Berarti maksudnya ini ya, kayak kok nyocot piye sih kok niku Mas Arek kok nyocot ae kok niku. Aku iku boleh. Enggak aku arek Wis Revita tak jual bahan bojomu kon rene. Tak ewangane dhek tak ate mentungi awakmu ae. Aja, iki wis suweneng areke iki wisan nggih story foto ambek aku tidak lagu romantis wisan. Aku suweneng lek kamu live ambek ngono iku timbangan ambek cewek-cewek mati kita. Mati kita. Mbok kamu live sampai jam 12 malam enggak apa-apa mati kita. Kok ambek cewek-cewek ngono lagi samet langsung mencucu ae cangkeme 2 meter, Bro. Mbok bodemu ora blas iki. Mboten Dek nonton nih saiki. nonton. Aduh, direkam apa ora kira-kira ki enek salah kepreset ngomong apa ora? Mboten niki, mari ki dhek tendokur niki mari ki modern ya. Kupinge dirungokno, ambek wong wedok kudu ngono. Apa mau sing disampaikan ayo? Ya sepurane omak iki mau yo keceplosan aku ya ora niat ngelokne awakmu ya jenenge wong lah. Yo ngintip-ngintip. Bocah ngintip-ngintip ambek gemu kenang guyang-guyu tak. Gawe kamu anu. Arek tak buantingi mari ki kon ya. Tapi yo jenenge emak iki kan yo wis tuwek, lambene yo pengin dicucup. Ya koyoke model-modele wis ate tak akhiri. Iki malam Jumat kliwon to? Malam Minggu deh. Malam Senin. Nggih. Loh. Malam Senin iki hitungane keliru lho, Le. Boleh Tau. besok lek live maneh ngobrol sampean live dhewe aku live dhewe. Iki kan wis follow-followan. Maksudnya terus? Hah? Lah terus? Lho live sih cangkeme ngomong iki bayaran. Untuk duit kan di? Wah, engko tak ulangi carane. Malah wong tua belajar arek ngomong kuwi nglamak jenenge. Duh, ora wong Modal diri ya wong tua iki kudu diajeni, ora oleh bocah cilik nguruki wong tua. Kuwi salah jalure, Le. Kuwi kan dalam kehidupan nang tata krama Hana Caraka Botong Sawala kuwi mah keliru, Le. Ana Caraka Data Sawala tulung Salah ben wong akeh arek ra paham wis ora usah diterangne nemen-nemen. Ben koyo aku iki pinter ngono lah. Nggih. Wis pokoke engko tak ulangi carane, sik nyewangkem bayaran. Oke lah, iki sampean wis bayaran iku Mas ya. Iya Mas bayaran. 300.000 iku sampean delok. Itu kok endi ya? Wes ta. Elek-elek ora iku tak pajenge 2 jam ngono wis yutoan kok.
Masa aku kok ora tau itu. Aku sowi cangkemku sampai blower-blower ra entuk duwe iki. Iya lagi, kan Dani kok takonan rek apa bulik Yuni saiki bayaran cair 200 sampai 300.000 gak takonan arek lek cair. Itu kan piye? Aku piye? Piye kuwi? Orang Pokoknya kan itu wong. didelok engken lek sampean wis mudhun aku wis off baru kok metu dhewe duite. Oh, tapi bukan duit arek kan? Nggih arek-arek iki. Ojo, tak omongi, tak ceritani meneh siji iki. Tak ceritani siji. Saya itu pernah komal sama polisi-polisi tentara-tentara ganteng di Indonesia. Tapi profilnya dipakai oleh penipu. Nah, kita live pakai akun asli. Itu akunnya asli polisi itu bareng sama saya. Nah, di situ itu banyak yang nyawer. Banyak yang nyawer. Tahu nggak ada salah satu penyawer itu dan dia itu hidupnya minim banget. Tapi karena dia ingin mendapatkan atensi dari polisi ganteng, salah satu polisi ganteng, dia rela beli koin, tapi dia nggak makan. Loh, Yakin, ini yakin seyakin-yakinnya. Ibunya tukang cuci baju keliling, bapaknya tukang bangunan, dan saat itu lagi musim hujan. Dan dia itu bergaya elit, pakai kayak orang kaya itu, rumah kamarnya didesain kayak orang kaya. Maaf banget, bukan ingin menghina, tapi uang itu uang kesedihan dia. Dia itu dodol botol-botol itu loh, apa sih namanya? Dodol daur ulang. rosok. Rosokan, dia tuh jualan rosok. Ini bener fakta. Satu tahun yang lalu, saya nyuruh tim saya, kan saya ada akses, salah satu akses nomor HP itu bisa diakses posisi di mana. Saya punya akses itu. Dicari di Sidoarjo. Dan minim banget. Tapi gaya dia elit banget. Saat saya tahu itu, saya selalu katakan sama follower saya, nggak boleh nyawer sama saya. Nggak boleh. Kecuali keserimpahan untuk orang lain. Karena saya tidak ingin teman-teman yang ada di sini ini, mereka karena pingin take atensi dari kita, dia beli koin, sementara buat makan mereka aja nggak ada. Itu saya nggak setuju memang. Oh kalau kayak gitu aku nggak mau juga bule. Bener. Jadi, Ya. bener, bukan kita sombong loh. Siapa sih yang nggak mau uang? Iya. Kalau kayak Tapi gitu saya nggak mau. Bener. Karena saya ngelihat sendiri di video. Jadi antara di dunia nyata sama di dunia media sosial itu dua berbeda. Glowing banget dandanannya di media sosial. Kamu lihat rumahnya, kamu minum air aja nggak nyampe di sini. Minim banget. Jangan ya kalau kayak gitu, saya juga nggak Benar. setuju, tak Kalau kebuki. kalian ada happy, kasih nggak apa-apa. Tapi karena pingin take atensi, jangan. Jangan katakan tidak, karena ini yang banyak orang tidak ketahui. Kenapa bukan saya sombong nggak mau disawer loh, saya mau. Siapa yang nggak mau uang? Tapi kalau uang itu karena buat gaya-gayaan nggak mau. Mending tap share. Iya, kalau yang orang kaya beneran biarin nggak apa-apa. Iya. Kalian bantu tap share itu lebih banyak, itu lebih bagus. Karena apa? Guyonan kita akan bermanfaat menghibur orang lain. Tetapi kalau uang itu hasil mereka ngumpuli rosokan ganda makan demi ngasih kita gift, itu salah. Itu mental salah. Ini kenapa sih saya tidak setuju? Kan kamu dari Mbak F tadi kan dapat uang tuh. Mbak F, ya kita nikmatin itu aja. Jadi kalau yang nyawer ini memang saya nggak setuju. Kalau mereka orang punya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang saya katakan di Sidoarjo tadi, kamu lihat rumahnya, kamu akan nangis. Dan dia itu, di situ itu mengurung diri di ruangan seperti ini, kecil ini. Hanya ada kayak gaya elit itu aja. Belakang itu stiker, tapi rumahnya gede dan bocor. Nggak tega kamu dapat satu bunga aja, nggak tega? Nggak tega. Nggak, aku bilang aku nggak mau. Saya bilang sama beberapa polisi, kamu coba cari Romi, Roni, Heru, semua polisi-polisi itu yang berteman sama saya, itu polisi ganteng semua. Saya infokan itu, mereka bilang, saya berdasarkan fakta, saya kasih lihat ini. Benar, makanya saya selalu bilang, apakah nggak boleh komal nis boleh?
Tapi satu, perhatikan keluargamu dulu. Jangan komal dulu. Lebih pentingan keluarga daripada komal. Saya nggak setuju. Kalau suami saya sudah menconcong, saya pun undur diri kok. Bukan karena saya happy, saya mengorbankan keluarga saya, anak saya tidak. Banyak kan orang-orang bangga banget dapat paus, terus buka nonoe, nggak gitu konsepnya. Miris loh, bener loh, miris loh. Miris banget. Rela dapat paus, nonoe disepil. Salah itu, so konsepnya udah nggak kayak gitu. Udah mental kita, mental pengemis, menjual harga diri secara publik. Kamu menghibur, nggak salah dengan kamu nggak salah. Kalau saya kan edukasi, makanya saya nggak mau. Kalau kamu hiburan, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian orang-orang minim, karena pingin take attention dari Roni, terus kalian membiarkan diri kalian jatuh kayak gitu, enggak, saya nggak setuju. Jadi jangan mengharapkan pingin roh susune wong, nanti saya sepil kalau dapat paus. Itu udah bobrok. Itu mental bobrok. Sampeyan ngertos ngaten iki nggih. Ngerti, aku ngerti karena itu input buat saya. Itu input yang saya pelajari. Kenapa? Saya cek. Memang saya cek, saya koordinasi dengan beberapa psikolog juga. Saya berbicara dengan beberapa psikolog. Fenomena apa ini? Jadi kalau saya mendapatkan sesuatu, itu saya akan cek dengan beberapa psikolog. Jadi saya berbicara dengan pejabat juga, fenomena apa yang kita alami ini. Hari ini anak-anak sekolah kalian nggak tahu, suruh joget pintar, otak kosong. Suruh scroll pintar. Apakah salah? Tidak salah. Tetapi menjadi salah saat mereka sudah berumah tangga dan mereka tidak bisa apa-apa. Yang kena siapa? Anaknya. Bapak ibu ngelem, anaknya J umur 2 tahun ngelem juga. Mental apa itu? Saya di dunia luar tuh saya selalu evaluasi. Terus saya berbicara dengan orang-orang di mana mau dibawa kemana kehidupan ini. Kita bisa menikmatin, tapi orang yang hidup baik itu apa sih yang bermanfaat? Kamu orang hebat loh. Kenapa saya kamu, Fidan, Mas Iyut, itu aku kagum sama kalian. Karena kalian orang hebat. Bisa menyatukan, bisa membuat orang tertawa. Kalau saya kan isone ngamuk ya, jadi saya masih nggak ada di level-level kalian. Tapi kalian udah orang-orang hebat yang gimana membuat orang bercanda, tertawa. Videomu itu banyak sekali yang nonton loh waktu kita collab cuman sebentar itu waktu saya posisi nangis. Kamu sama Rian itu ya? Rian apa siapa itu? Iya. Aan. Bertiga kamu sama siapa lagi posisi saat itu? Satunya. Hah? Lupa. Jadi seperti itu. Bukan saya melarang ya Ran ya. Saya bukan. Ini karena kalian tidak pernah tahu itu. Karena kalian tidak pernah tahu kehidupan sejauh itu. Makanya saya ngamuk kalau ada orang gaya elit, ekonomi sulit, nyawer. Betul. Bener. Kalau itu saya ngamuk abis ini ya. Kalian itu makan dulu, kalian have fun dulu untuk diri kalian. Kalau kalian belum ada di pencapaian, uang kalian berlebihan, jangan pernah nge-give saya. Tuh. Katakan itu tegas. Bener. Jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan, saya takutnya kita makan darah kuning orang itu loh. Kan kasihan. Ya, betul. Kayak yang Pak Polisi itu tak tegur hebat loh. Pak Polisi pas live gini tak tegur. Mereka bilang terima kasih tapi saya negur. Saya nggak suka. Kamu polisi, kamu punya jabatan. Tapi bukan salahnya polisi loh. Polisinya nggak salah loh. Kenapa? Kan dia nggak tahu. Karena dia di situ mengatakan bahwa dia adalah seorang kerja di bank. Jadi dia ngakunya itu kerja di bank, ada orang bawahannya. Jadi seolah-olah dia itu gini loh, kayak wong gendengnya loh, ngerti wong gendeng ora? Jadi dia omongan dewe, Mbak tolong ambilkan air dong. Jadi kayak iki wis gendeng. Oh gitu. Iya, jadi dia seolah-olah ada di bank lagi bekerja. Itu nyata yo. Oh ada ya kayak gitu Bu? Iya, halusinasinya dia posisinya tuh lagi ikut live, dia nggak naik. Habis itu kita izinkan naik, dia seolah sibuk dengan dunianya, menunjukkan sama orang bahwa dia itu orang hebat. Dan profilnya keren-keren semua, ngafe itu semua. Coba lihat rumahnya. Jadi postingan-postingan di media sosial itu
Tidak semuanya 100%. Saya bodoh amat mau dibilang orang miskin. Yang penting dompet saya cantik. Benar, saya pegang prinsip seperti itu. Jadi mungkin sedikit edukasi, tambah dikit itu aja Ron, buat teman-teman. Kalau kamu makan masih sulit, jangan ngasih gift. Jadi pertama kenyang diri dulu. Setidak-tidaknya makan dulu. Ben otakmu nggak kembung. Ya karena waktu sudah malam ini ya, kehidupan itu penuh dengan liku-liku. Hidup ini liku-liku, keliru gitu ngono lagunya. Bunda, ini nanti sampai di orang banyak, soalnya ini nanti pasti kan direkod orang-orang biar banyak yang sadar juga ya, karena atensi orang ingin terkenal itu kan banyak, dia melakukan segala cara, salah satunya dengan hal seperti itu mungkin yang bisa dia lakukan kan gitu juga. Kalau mengenai hal seperti itu saya pasti, kalau saya tahu Bunda, artinya orang yang berusaha menaikkan atensi atau engagement dia agar terkenal, agar bisa kita respon, saya juga kurang setuju bahwasanya dia lebih mementingkan hal-hal yang seperti itu ketimbang kehidupan real dia kan. Dan jangan lupa kan ada yang sudah mengakhiri hidup kan? Iya dah. Nah itu kan fakta. Sebelum itu terjadi saya sudah menguak fakta itu. Kenapa? Saya lebih suka main YouTube. Saya lebih suka main di YouTube. Karena di YouTube itu uangnya asli dari YouTube. Bukan dari orang ngasih. Saya lebih ke YouTube dan hampir 50%, 60% uang dari YouTube itu buat membantu orang memang. Jadi kalau ini saya tidak melarang ya. Saya tidak melarang kalian memberikan, tetapi lebih baiknya kenyangkan perutmu dulu baru kamu memberi. Bagaimana kamu bisa membantu orang lain sementara dirimu sendiri tidak punya apa-apa? Bagaimana kamu bisa membahagiakan orang lain sementara kamu tidak bahagia? Dan satu hal, jangan pernah membiarkan piringmu kosong terus kamu menyuguhkan hidangan pada orang lain. Piringmu kosong, kamu ngasih makan orang lain itu berarti harapan kosong juga gitu loh. Jadi buat teman-teman ya, jadi kalau memang merasa seperti itu, dan saya nggak ada masalah. Bagi kalian yang kaya, saya tidak mempermasalahkan. Tapi bagi kalian yang pingin keren, terlihat keren, tapi ekonomi ambiar, jangan. Karena korban yang sangat viral kemarin itu kan ada sudah dan dia memilih seperti jalan itu. Ya, mungkin itu aja teman-teman, karena saya sendiri sudah mengganggu kehidupan orang lain. Saya tahu aura-aura yang di atas akan turun ke bawah, maka kita akan menyaksikan ini semua. Sebentar lagi kita akan mengalami goal yang terakhir. Jadi mohon tenang dulu, duduk posisinya ditenangkan dulu. Dalam keadaan seperti ini, saya undur diri dulu. Mas Roni dan teman-teman yang sedang menyaksikan pertandingan hari ini, saya minta maaf jika ada kata-kata yang kepreset lan kesleo. Saya minta maaf. Ya, ngomong apa yang rasa guyut tapok enggak? Saya maafin. Lanjut sepuro. Ya, saya maafin tapi jangan diulangi ya. Ya Bunda, makasih sudah mampir di live saya. Semoga itu tadi apa yang keluar dari mulut Bunda yang baik-baik, bermanfaat untuk orang banyak. Dan juga banyak orang juga yang tetap semangat dalam menjalani kehidupannya, tidak mudah putus asa, dan selalu menjadi penerus bangsa yang sakinah mawaddah warahmah. Bunda, penerus bangsa yang bisa meneruskan bangsa ini dengan baik, gitu maksudnya Bunda. Terserahlah, aku pokoknya manut. Wong tua ini oke salah. Jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan, saya minta maaf ya teman-teman. Karena kalau saya bercanda lost doll, tapi kalau saya marah juga lost doll. Jika saya ngasih petuah juga lost doll, karena bagi saya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa dipakai oleh orang lain. Betul. Oke, terima kasih matur numbah nuwun. Saya minta maaf kurang lebihnya, dan semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bun.